ini karena masih 1 tahun berjalan ya, Prof. Jadi masih ada Ya, waktu 1 tahun lagi. Nah, ya, kalaupun dalam waktu 1 tahun itu masih terbatas gitu loh, Prof. Katakanlah masih dari lingkup departemen kami saja itu untuk poin akreditasi yang mitra bestari dan dewan editor dan segala macamnya itu bagaimana ya, Prof? Karena masih dalam satu instansi saja, institusi saja hitungannya. Terima kasih, Prof. ya, baik. Jadi untuk yang jurnal yang baru kan baru setahun ya, berarti nanti masih menunggu setahun lagi ya. Iya, betul, Prof. Berarti kalau terbit awal itu awal 2021 ya, berarti maju akreditasi kan nanti akhir 2022 ya, setelah 2022 itu 2 nomor terbitan ya, nanti maka mengajukan 4 nomor terbitan gitu ya. Ya. Nah, nanti yang menjadi persyaratan supaya lolos di des evaluasi itu adalah dewan editornya ya, dewan editor atau editorial board itu harus minimal 2 institusi yang berbeda. Karena kan masih punya waktu 1 tahun ya, Ya, untuk betul. membuat kolaborasi ya, supaya nanti bisa meng-hire editorial board dari kampus lain atau dari lembaga penelitian yang lain gitu ya. Karena itu nanti akan menjadi salah satu screening ya di des evaluasi ya, tentang diversity editorial board. Karena itu kan di tim PAK kan mandatori ya, bahwa yang diakui jurnal nasional itu kan harus editorial boardnya 2 institusi yang berbeda, itu maka menjadi persyaratan ya. Kemudian nanti jumlahnya kalau saya sarankan dewan penyunting itu 5-8 orang tadi ya, minimal 5. Usahakan itu tidak harus dari berbagai negara untuk awal-awal ya, mungkin penuhi dulu aja dari 2 institusi yang berbeda, itu sudah poin 1 ya, poin 1 dari dewan penyunting tadi, kalau bisa kan itu dipenuhi dulu gitu ya. Nah, kadang ada prinsip juga ya, Bu, gini. Yang penting kalau akreditasi pertama kali itu kan yang masuk dulu gitu kan. Entah Sinta 2, Sinta 3, nek 2 ya alhamdulillah ya. Kalau Sinta 3, Sinta 4 enggak apa-apa gitu kan. Yang penting kan berusaha untuk masuk dulu kan itu ya. Betul, Nah, termasuk mitra bestarinya itu kan nanti orangnya harus berbeda dengan dewan editor ya. Itu orangnya harus berbeda. Berarti kan jurnal itu harus perlu orang paling enggak ya, minimal itu berapa ya, 11 ya, 5 mitra bestari, 5 editorial board, 1 editor in chief, minimal kan itu. Nah, kemudian yang mitra bestari juga usahakan tidak boleh dari institusi yang sama ya, minimal ada 2 atau lebih ya, walaupun di PAK itu kan ada 4 ya malahan ya, minimum dari 4 institusi yang berbeda gitu ya. Nah, itu yang mitra bestari agak susah juga di situ ya, harus ada 4 ya. Pokoknya ada UI dengan mana ya. Kalau sekarang kan tidak ada urusan kawasan dan sebagainya ini ya, pokoknya institusinya beda lah, ada 4 gitu. Saya kira masih ada waktu 1 tahun untuk istilahnya mereformasi, meng-hire mitra bestari dan dewan editor ya. Nanti gitu ya, Bu ya. Saya kira syarat minimal dikejar dulu aja ya, Bu ya, kalau saran saya ya. Ya, makasih banyak, Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Tadi ini ada pertanyaan dari chat dari Ibu Kristanti Paramita dari Jurnal Artnet. Bagaimana cara membuktikan kontribusi Dewan Editor dalam keputusan artikel, Prof? Oke. Nah, kontribusi Dewan Editor dalam memutuskan artikel ya, ini memang agak susah ya, kecuali Pak, kecuali posisinya itu managing editor atau section editor ya. Kalau section editor kan jelas dia menghandle manuskrip ya, tapi kalau yang editorial board itu kan minimal dia disuruh mereview aja, itu sudah cukup lah terbukti. Jadi minimal kalau dewan editorial board itu mereview naskah. Nah, masalah yang ketika ada rapat, ketika membuat decision itu agak susah juga kalau di sistem ya, di sistem website jurnal kita agak susah.
tapi paling tidak mereview aja atau memberikan pertimbangan. Ya, jadi bisa ditambahkan sebagai reviewer. Jadi bisa seperti itu ya. Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ini Ibu Maria, silakan Bu. Oke. Tadi disaran dari Ibu Maria dari jurnal VIA disarankan agar mengajukan reakreditasi 6 bulan sebelum masa habis berlaku akreditasi. Berapa lama rata-rata proses akreditasi? Apakah 2-4 bulan, Bro? Ya. Jadi susah ngomongnya tuh Pak Hari tahu itu. Jadi tapi kejadian yang tahun ini kan tidak seperti biasanya ya. Kalau dulu itu kan setiap periode itu penilaian kan 1 bulan ya Prof Hari ya. 1 bulan penilaian, kemudian akhir bulan itu atau awal bulan depan sudah pleno ya. Berarti 2 bulan itu sebenarnya udah dapat hasilnya sebenarnya ya. Tetapi proses untuk sampai keluarnya SK itu yang butuh waktu. Apalagi dulu yang menetapkan kan dulu menteri ya. Kalau ini nanti kan dirjen Pak. Jadi ini nanti kan Dirjen Dikti, jadi saya kira tidak terlalu sulit yang akan datang. Hanya sekarang itu posisinya yang sudah mengantri itu sudah 2000-an jurnal. Dan nanti akan diprioritaskan, khusus prioritas pertama adalah jurnal-jurnal yang sudah mau habis masa akreditasinya. Itu akan menjadi prioritas yang pertama. Karena kan urusannya dengan PAK ya, kalau itu sampai ada jeda, kita disalahin juga ini yang akreditasi itu. Ya, karena kenapa kok bulan sudah hampir setahun belum memproses ya? Ya gara-gara itu kan, gara-gara bubar itu ya, itu jadi masalah besar juga itu. Ternyata tadi pagi saya ke KKP sama Pak, jurnal-jurnal itu berubah semua, URL, domain. Terus lembaga penerbitnya berubah semua, waduh, gitu ya. Jadi kalau itu sih ringan sih masalahnya itu ya, paling mengupdate DOI aja urusannya kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan ya. Ada 2 ya, antrian ya, 1 antrian, yang 1 adalah proses. Kalau proses review itu asesmen itu 2 bulan pokoknya fix ya Prof Hari ya. 2 bulan itu beres. Hanya proses untuk menerbitkan SK itu juga perlu waktu ya, paling enggak 1 bulan gitu ya. Nanti seperti itu. Tetapi kan di dalam keputusan akreditasi itu kan ada mulai nomor berapa itu ada, jadi aman. Jadi berlaku surut. Jadi bisa terakreditasinya sejak nomor berapa itu bisa gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Terima kasih. Sebelum lanjut, Nyun Sewu, Prof tadi saya ini kayaknya masih jauh jadi profesor, Prof. Jadi panggil nama saya saja, Prof. Saya belum jadi profesor. Izin. Selanjutnya dari Ibu Dina, Jurnal Paradigma. Amin gitu Pak, saya doakan. Amin. Ini Prof, pada pertanyaan, apakah akan bermasalah jika nama Mitra Bestari yang dicantumkan dalam laman ketika reakreditasi berbeda dengan ketika penilaian? Terima kasih, Prof. Nah, ini susah dipahami ya. Berbeda antara laman dengan ketika penilaian. Ini gimana Mas? Jadi ketika reakreditasi kan begitu submit mungkin ya Prof ya. Terus dalam perjalanannya ya. Begitu submit dengan diubah. Ketika dinilai kan ada jeda waktu, nah itu berubah gitu Prof. Ya oke, tidak apa-apa. Yang paling penting yang menjadi acuan adalah ketika dinilai. Itu yang akan dilihat. Masalah sebelum itu ada perubahan itu tidak ada masalah ya. Karena pada saat mendaftar itu kan tidak ada recording dulu siapa reviewernya kan tidak ada. Nah, jadi yang penting gini ya, kalau Mitra Bestari itu kan ada kinerjanya. Kan akan diperiksa di dapurnya ya. Apakah dia sudah mereview atau hanya pasang nama. Nah, itu yang akan menjadi temuannya para asesor dalam bidang manajemen gitu. Gitu ya. Baik.
Ya. kasih banyak, Prof. Izin Prof, saya ada pertanyaan, kalau boleh sambil Ya, menunggu. monggo. Tadi Prof bilang komentar substansi itu sangat penting ya, Prof. Ya. Apa namanya, peranannya. Lalu Dari bagaimana Mitra Bestari ya? Bagaimana menilai apa namanya komentar substansi itu kalau dibuat dalam bentuk form saja, Prof? Jadi artinya dia hanya dikasih pertanyaan, lalu kemudian checklist ya atau tidak, ada atau tidak, begitu, Prof. Tapi pertanyaannya substansi begitu. Itu apakah dianggap apa istilah nilainya tinggi atau tidak? Kalau saya boleh menyarankan kalau bisa tetap diberikan komentar dalam bentuk teks ya. Kalau hanya form seperti itu, kalau saya juga mereview di beberapa jurnal Elsevier ada yang seperti itu, tapi tetap itu hanya semacam administratif saja yang itu ya. Jadi yang bawahnya nanti ada komentar secara umumnya, itu yang akan dipakai. Karena yang akan dideliver kepada penulis biasanya yang komentar yang dalam bentuk teks. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau bisa saya sarankan ya, ketika menyusun form review, jangan hanya checklist ya dan tidak. Karena itu agak susah untuk membuktikan ya asesor ini benar-benar ngomennya dibaca enggak sih gitu kan. Nah, itu susah. Makanya kalau bisa kan ada dua opsi ya, bisa minimal teks lah. Kalau saya sih, kalau di jurnal saya lebih suka yang teks ya, karena itu lebih mudah dimengerti oleh penulis. Kalau hanya komentar tadi kan bagaimana deliver ke penulis ya, ketika ada kalau misalnya paragraf tertentu yang tidak sesuai itu kan susah gitu ya, maka harus diberikan yang dalam bentuk text box-nya supaya itu bisa jelas ya bagaimana yang dikehendaki oleh Mitra Bestari gitu Pak. Ya, terima kasih saya, Prof. Berikutnya Bapak Ibu, ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan Ibu Puji. Selamat siang, Prof. Istadi. Prof, punten nih saya mewakili pengelola jurnal di UI ya, untuk yang karena kami sudah melakukan pendampingan, dilemanya ini sama nih, Prof. Antara kita mau submit Scopus dengan submit akreditasi, jadi kendalanya nih salah satunya nih OJS kita kan sering down nih di UI ya, Prof ya. Pimpinan kami sudah mensuggest untuk migrasi ke DC, namun itu kan butuh proses juga, Prof. Jadi betul. Dilemanya itu akreditasi sudah habis, tapi websitenya kita migrasi itu belum selesai, Prof. Nah, sedangkan untuk proses akreditasi itu kan kita hanya diberi satu opsi untuk login manajemen jurnal itu hanya satu ya, Prof ya, loginnya kita harus milih antara OJS atau DC kan. Sedangkan di sini misalnya kita baru migrasi baru sebentar nih, otomatis kan jumlah kunjungannya itu masih sedikit ya, Prof ya. Itu gimana ya, bagaimana kita cara bernegonya ke asesor, kayaknya nggak memungkinkan untuk itu ya, Prof ya. Sebaiknya seperti apa? Jadi Oke. Kalau kita kalau jurnal-jurnal di UI masih ada yang baru migrasi ya, kayak kemarin ILREF gitu ya, baru mulai dibentuk gitu ya, nanti mungkin satu nomor sudah di situ gitu ya, berarti kan kunjungan masih sedikit ya. Nah, saya kira yang web yang lama itu kalau bisa itu tetap di-link-kan. Jadi tolong selama masa akreditasi sedang di asesmen, maka web yang lama itu tolong di-connect ya, ditautkan di web yang baru, naut ke web lama naut ke web baru gitu ya. Nanti tapi yang didaftarkan mungkin yang web yang baru. Nah, nanti di situ khusus untuk jumlah kunjungan itu supaya masih bisa diperhitungkan. Jadi seperti itu ya. Punten, berarti kalau untuk kunjungan itu berarti terpisah ya, Prof, nggak bisa digabungkan antara yang OJS ke DC itu. Oh, enggak apa-apa. Dari awal enggak apa-apa, nanti gini. Nanti biar asesor itu kan kalau bisa di web baru itu ada tautan di bawah, kan ada stat counter misalnya ya. Stat counter yang baru di web baru, tetapi juga ada dikasih tulisan aja link ke stat counter website yang lama. Jadi gitu. Sehingga nanti asesor ketika basisnya adalah website yang baru, dia masih bisa melihat
start counter yang lama. Makanya web yang lama itu tolong jangan dimatikan dulu ya, selama masih proses akreditasi ya. Kemarin masalah perpindahan, kemarin sudah saya sarankan ya, kayak modelnya Ilref kemarin boleh dipindah semua asalkan diupdate crossref-nya ya, seperti itu ya. Yeah. Gimana Mbak Puji, oke ya? Jelas ya? Insya Allah, Prof. Terima kasih sudah terjawab. Di-linkkan aja. Jadi yang diperlukan untuk di-linkkan itu kan statistik pengunjung uni ya. Ya, kemudian kalau Google Scholar kan itu tetap alami ya, tidak bisa seperti yang itu ya. Jadi tinggal dipindahkan aja kalau yang itu ya. Oke, baik. Kemudian dimension ya. Dimension tolong disiapkan ya. Nah, kalau untuk jurnal yang baru kayak yang tadi baru akreditasi pertama kali, nanti dimension itu kan mengambil data dari Crossref. Jadi mungkin nanti citasinya kan tetap masih rendah ya, itu nanti dimaklumi aja ya. Karena kalau di Google Scholar kan mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi sekarang asesor itu akan menggunakan defaultnya adalah dimension ya. Walaupun nanti pada kejadian tertentu mungkin dimensinya belum ada record apapun, nanti baru bisa mengambil dari kayak ResearchGate ataupun Google Scholar, mungkin bisa begitu ya. Itu nanti dalam hal-hal khusus saja gitu ya. Baik, ada lagi Bu Puji? Enggak, terima kasih Prof. tadi sudah cukup. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, salah, belum lower hand. Baik, kira-kira Prof, nanti untuk yang berikutnya Prof, ini kan sudah ada yang antrian yang panjang ya Prof ya. Nah ini untuk yang jurnal yang sudah kira-kira mau habis tapi belum submit, apakah submit saja tanpa menunggu yang panjang ini atau kira-kira dulu gitu Prof? Ya, kalau nanti memang sudah dibuka ya, saya mungkin minggu ini ditutup mungkin ya, karena masih konfigurasi yang adaptasi yang baru, sistem baru. Kemungkinan minggu depan kan udah dibuka ya. Evaluasi dirinya kan nanti udah instrumen baru gitu ya. Nah itu yang diprogram aja. Yang mau reakreditasi tetap minggu depan daftar saja. Kalau memang udah dibuka. Itu yang daftar dulu semua ya. Nah kalau yang mau reakreditasi dalam rangka naik peringkat tadi ketentuannya Pak Ari harus sudah menerbitkan 4 nomor terbitan sejak terakhir terakreditasi. Gitu ya. Nah, gitu, itu yang supaya cukup waktu lah untuk memperbaiki apa yang dikomentari dari asesor gitu ya. Baik. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yulniardini. Prof tadi terima kasih banyak atas paparannya. Mohon izin tanya untuk listing di ACI, mungkin ASEAN Citation Index ya. Bagaimana kalau kita mau update tentang jurnal dalam database mereka, Prof? Ya. Nah, gini, SCI ini kan kita masih ada masalah ya Pak Ari ya. Jadi sebenarnya begini Pak Ari, permasalahan utamanya. Kita itu kan terindeks di SCI lebih ya jurnal kita ya. Tetapi mereka itu kan kelompok volunteer. Jadi saat ini kan yang membackup itu adalah Chulalongkorn ya kalau nggak salah ya, Chulalongkorn. Nah, kita itu harusnya ada mereka memberikan invoice sebenarnya ke Indonesia untuk membayar. Nah, kesulitannya adalah kita itu kan tidak bisa membayar ke kontribusi seperti itu Pak dari uang negara kita ketika kita tidak berlangganan sesuatu, misalnya kan gitu kan. Sementara kalau pengindeks yang lain itu kan nggak bayar semua Pak Ari, ya. Terindeks di Scopus, di manapun Web of Science itu kan nggak bayar. Ini yang menjadi masalah. Nanti BPK itu kan akan ini. Nah kita nggak bisa bayar Pak. Nah saat ini posisi itu belum terselesaikan Pak Ari untuk masalah kontribusi ke SCI. Jadi kalaupun kita mau mengupdate
jurnal, di ACA dan seterusnya. Itu kan biasanya ACA dulu itu ada pertemuan tahunan. Jadi setiap bulan September itu ada pertemuan tahunan dan ada wakil dari Indonesia. Wakil dari Indonesia itu kan Prof. Edi Suwono sama Prof. Selamin dari UNED. Nah, selama ini ya beliau-beliau tidak bisa ini, karena tadi tidak ada kontribusi itu agak untuk ke sana. Nah, padahal kita sebenarnya juga sudah tahu namanya local bot CSAB di Indonesia itu sebenarnya sudah dibentuk juga untuk bisa masuk ke ACA, termasuk saya, Pak Komang itu masuklah ada gitu ya. Tetapi kita juga terhenti semua diskusinya dengan atau komunikasinya dengan tim ACA. Jadi mohon maaf kami belum bisa menjawab ya untuk mengupdate data ACA dan seterusnya itu saya kira ACA kita apa istilahnya biarkan aja dulu adanya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Prof tadi. Semoga ada solusi ya menurutku. Yeah. Amin. Baik, ada lagi Bapak Ibu dari Ibu Dina kembali ya. Bagaimana jika kami sudah reakreditasi sejak tahun lalu, namun hasilnya belum keluar sampai sekarang? Apakah kami perlu mendaftar ulang ke sistem ajuan yang baru? Sementara itu kami sudah dinyatakan lolos desk evaluation dan sedang dalam proses review. Nah, kalau sudah dinyatakan lolos desk evaluation berarti sudah dalam proses reakreditasi ya. Sebenarnya kan kemarin asesor sudah mulai bekerja, tetapi kan ini stop dulu Pak Ari karena ada perubahan pedoman toh. Nah, nanti kan akan dilanjut lagi. Jadi gini, tadi kan di samping prioritas pertama adalah jurnal yang terlambat ya, sudah terlambat masa akreditasi pertama. Yang kedua adalah sistem kemarin. Nah, itu yang menjadi prioritas ya. Kecuali yang reakreditasi naik peringkat. Mungkin itu nanti akan ada pertimbangan lain tidak masuk dalam prioritas yang utama gitu ya. Tapi yang sudah habis masa berlaku kemarin kok sekarang baru diproses. Nah, itu nanti yang itu akan menjadi prioritas utama. Karena di dalam aturan baru kan tadi yang reakreditasi naik peringkat kan syaratnya harus sudah 4 nomor terbitan baru. Jadi yang penting kalau sudah daftar kan itu sudah masuk gitu ya. Kalau pendaftarannya tahun kemarin. Tapi kalau pendaftarannya sekarang ya akan diseleksi. Kalau belum ada 4 nomor terbitan baru ya tidak lolos desk gitu. Yeah. Baik. Terima kasih banyak Pak tadi. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan untuk bertanya. Sepertinya ini bukannya tanpa pertanyaan, Prof. tadi. Ini tanda-tanda kebingungan lebih tepatnya. Ini jangan bingung ya. Banyak rencana ya, banyak yang harus dilaksanakan. Tadi banyak masukan-masukan dari Prof tadi, sehingga ini banyak yang rencana yang harus diselesaikan dalam waktu. Biasa Prof, ini kalau pengelola jurnal itu udah punya banyak ide tuh banyak, tapi itu mau dilakukan nggak ada tenaganya biasanya Prof. Migrasi juga menjadi kebingungan ya Pak ya. Proses migrasinya itu loh. Iya betul. Tapi memang migrasi itu butuh usaha Prof. Tapi bukannya tidak tanpa hasil yang baik. Tapi kalau saya ya, migrasi itu sebulan selesai kok sebenarnya. Ya. Kalau fokus ya dalam tim jurnal itu bareng-bareng bekerja ya. Setup di Digital Commons yang baru semuanya, yang editor, Mitra Bestari, mindahin PDF-nya, mengupdate crossref-nya, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Betul, Prof. Sebulan selesai lah beres itu. Salah satu jurnal yang sudah bermigrasi, saya rasa saya ingin mengendorse juga buat Bapak Ibu yang belum memigrasi, dicoba dulu ya, artinya lumayan sampai sekarang migrasi. Kira-kira setahun yang lalu sampai sekarang belum pernah down servernya. Ya. Down JS, ini nggak bisa diakses, saya ketawa-ketawa aja Prof. Gitu kan. Ya. Saya rasa kita cukup dulu Prof. Matur suwun paparannya. Sami-sami.
semoga makin banyak jurnal UPI yang segera terindeks di Arjuna. Amin, amin ya. Terima kasih. Ya. Saya terakhir ke Ibu Ya. Dela. Terakhir nanti saya pesan nggih komunikasinya nanti kalau ada masalah dengan Pak Yoga ya. Oke. Pak Yoga Arianda nggih. Prof. Teman-teman kan juga sudah punya kontaknya nggih. Matur suwun, Prof. Nggih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Afriansyah selaku moderator pada webinar siang ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Istadi atas paparannya. Baik hadirin, telah sampailah kita pada ujung acara. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, tamu undangan maupun peserta webinar yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga Bapak Ibu tamu undangan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Saya Dela Riyadi dan seluruh panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mas Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Komisi Lis.